Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Internal Proses Gaya Endogen. Internal proses gaya endogen terbagi jadi 3 macam. Yang pertama, diatropisme, dan yang kedua, orogenesa, dan yang ketiga, epirogenesa. Baiklah, saya Tuti Alawiyah akan menjelaskan tentang diatropisme. Diatropisme merupakan tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan letak dan bentuk deformasi pada kulit bumi. Pergeseran kerak bumi atau diatropisme merupakan proses pembentukan permukaan bumi yang berasal dari tenaga bumi tanpa dipengaruhi oleh magma. Gerakan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk yang menghasilkan pola baru atau disebut dengan struktur diatropik, yaitu pelengkungan, pelipatan, patahan, dan retakan. Yang selanjutnya yaitu adalah proses diatropisme. Proses diatropisme adalah pembentukan litosfer yang berupa pembentukan deretan pegunungan, lipatan, patahan, dataran tinggi, dataran rendah, dan lembah, dan lain sebagainya. Proses diatropisme juga merupakan proses struktural yang mengakibatkan terjadinya lipatan dan patahan yang dipengaruhi oleh magma. Diatropisme dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu epirogenesa dan yang kedua yaitu orogenesa. Yang selanjutnya yaitu adalah akibat diatropisme. Akibat diatropisme merupakan tenaga dari dalam bumi yang menggeser serta mengubah cerah lempeng bumi. Ada 2 macam akibat diatropisme, yaitu yang pertama pegunungan lipatan dan yang kedua pegunungan patahan. Pegunungan lipatan yaitu pegunungan yang terbentuk atau yang disebabkan oleh lipatan lapisan sedimen yang besar. Dan yang kedua yaitu pegunungan patahan. Pegunungan patahan adalah pegunungan struktural geologi karena dalamnya ada gerakan yang mendatar pada lempeng kerak bumi. Baiklah, yang selanjutnya yaitu struktur diatropisme yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Siti Nurhaliza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhaliza dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang struktur diatropisme. Yang pertama, patahan atau faulting. Jadi, patahan terjadi ketika suatu batuan mengalami tekanan dan kekuatan yang mendapat gaya sehingga timbul adanya retakan. Patahan diakibatkan oleh batuan yang mendapatkan gaya. Pada umumnya dalam bentuk tekanan kemudian pecah. Jadi patahan ini juga terbagi beberapa. Yang pertama, patahan sesar tangga adalah sebuah pegunungan yang mengandung banyak patahan disebut kompleks pegunungan patahan. Yang kedua, patahan slip merupakan patahan yang terjadi sebagai akibat dari adanya 2 tenaga penggerak lapisan batuan yang horizontal dan berlawanan arah. Yang ketiga, patahan normal merupakan patahan yang arah lempeng batuannya mengalami penurunan yang mengikuti arah gaya berat atau gravitasi bumi. Dan selanjutnya, patahan reverse merupakan patahan yang arah lempeng batuannya bergerak naik dan berlawanan dengan gaya berat atau arah kebalikan dari patahan normal. Kita masuk kepada lipatan atau folding. Lipatan adalah bentuk muka bumi hasil gerakan tekanan secara mendatar atau horizontal yang menyebabkan lapisan kulit bumi yang elastis menjadi melipat. Yang kedua, lipatan menggantung merupakan lipatan yang mempunyai antiklinal dan siklinal yang miring dan lebih miring daripada lipatan miring. Yang ketiga, lipatan isoklinal merupakan lipatan yang mempunyai beberapa antiklinal yang relatif sejajar. Yang keempat, lipatan tegak merupakan lipatan yang mempunyai antiklinal dan siklinal dan letak simetri terhadap sumbu lipatan yang ada di sampingnya. Yang kelima, lipatan miring. Jadi lipatan miring mempunyai sumbu antiklinal agak miring. Dan yang keenam, lipatan rebah merupakan lipatan yang terjadi sebagai akibat adanya tekanan kuat yang mendorong bagian dasar lipatan. Kita masuk pada perlengkungan atau warping. Adalah gerak vertikal yang tidak merata pada suatu daerah, khususnya yang berbatuan sedimen, akan menghasilkan perubahan struktur lapisan yang mulanya horizontal menjadi melengkung. Yang terakhir, retakan atau jointing adalah struktur yang terbentuk karena gaya renggangan yang menyebabkan batuan retak.
namun tidak mengalami dislokasi atau masih bersambung. Jadi bentuk muka bumi akibat retakan ini ada dua. Yang pertama graben, yaitu lapisan tanah yang lebih rendah dari sisi kanan dan kiri akibat terjadinya patahan. Yang kedua horst, yaitu lapisan tanah yang lebih tinggi dari sekelilingnya dan terjadi sebagai akibat dari adanya patahan. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang definisi orogenesa. Orogenesa adalah pergerakan pergeseran lapisan kulit bumi dengan arah vertikal atau domex yang berarti gunung dan horizon yang gerakannya relatif cepat pada wilayah yang sempit. Gerakan ini menghasilkan gunung, patahan, dan lipatan. Kata orogenesa berasal dari bahasa Latin, yaitu oros yang berarti pegunungan dan genao yang berarti pembentuk. Jadi, secara sederhana, kita dapat mengartikan bahwa gerak orogenesa sendiri adalah gerak pembentuk pegunungan. Gerak orogenesa adalah gerakan pada lapisan kulit bumi secara horizontal maupun vertikal akibat adanya pengangkatan dan penurunan permukaan bumi yang terjadi sangat cepat sekali serta meliputi wilayah yang sempit. Gerak orogenesa terjadi pada proses terbentuknya pegunungan, lipatan, dan patahan. Orogenesis adalah proses pembentukan pegunungan atau mountain building atau pengangkatan kerak bumi karena tumbukan lempeng. Proses tersebut menghasilkan pegunungan perangkai yang bersamaan, dengan itu terbentuk sesar dan lipatan, misalnya pegunungan Himalaya. Jadi, gunung api tidak termasuk orogenesis karena tenaga yang membentuknya adalah vulkanisme, bukan diatropisme. Gejala pembentukan pegunungan merupakan suatu gerak siklus yang silih berganti antara gliptogenesis, litogenesis, dan orogenesis. Proses tersebut dinamakan siklus geologi. Orogenesa bersifat konstruktif, pegunungan yang berbentuk lalu dihancurkan oleh gliptogenesis, yaitu pelapukan, erosi, didodasi, dan lainnya. Gliptogenesis bersifat destruktif karena menghancurkan relief sebelumnya. Litogenesis merupakan proses pengenapan materi hancuran hasil gliptogenesis dan pemadatannya sehingga membentuk lapisan batuan sedimen. Saya Vina Junior dari Erlin akan menyambung tentang orogenesa. 3. Teknik tersier awal. Pola Maratus di bagian barat terekspresikan pada seseksi mandiri, di bagian tengah terekspresikan dari pola penyebaran singkapan batuan pratersier di daerah Karang Sambung. Di bagian timur ini ditunjukkan oleh sesar pembatas cekungan Pati, cekungan Tuban, dan juga terjamin dari pola konfigurasi tinggian Karimun Jawa. Di bagian tengah tampak pola taris sesar yang terdapat pada zona Serayu Utara dan Serayu Selatan. Karang sambung hingga di daerah Cimandiri, Jawa Barat, sesar ini telah diaktifkan kembali oleh aktivitas tektonik yang lebih muda. Pola Sunda lebih muda dari pola Maratus. Pada akhirnya Kretasius terbentuk zona penunjaman yang terbentuk di daerah Karang Sambung menerus hingga pegunungan Maratus di Kalimantan. Tumbukan antara lempeng Asia dengan lempeng Australia menghasilkan gaya utama kompresi utara dan selatan. Tektonik 4. Tektonik Pliosen atau Pleistosen. Pada periode tektonik Pliosen-Pleistosen terjadi proses perlipatan dan sesar yang mengakibatkan terjadinya amblesan di bagian utara zona Bogor yang kemudian menimbulkan gangguan tekanan yang kuat pada zona Bogor. Semua formasi tersebut menutupi batuan terdahulu secara selaras. Semu kegiatan tektonik Pliosen atau Pleistosen di daerah ini mengakibatkan terjadinya sesar terobosan kompleks kromong yang andesitis dan dasistis. Berdasarkan teori tektonik lempeng Pulau Jawa, sejak kurun Kenozoikum hingga Resen berada di daerah tumpukan lempeng Asia dan Australia yang secara langsung mengakibatkan terkenanya pengaruh perkembangan tektonik dan perkembangan cekungan tersier akibat interaksi kedua lempeng tersebut. Sistem rekahan meridional yang berorientasi barat-timur, barat laut, tenggara, dan timur laut barat daya yang disebabkan oleh gaya kompresi utara selatan yang mempunyai azimuth sebesar U14T dan terbentuk akibat pergerakan lempeng aktif Samudra Hindia yang bergerak ke arah utara dan bertumbukan dengan lempeng Asia yang bergerak ke arah selatan.
pada waktu Kapur Tengah. Di bagian kanan dan kiri mengapit gaya komparasi yang membentuk sudut lebih kecil dari 4,5 sehingga Pulau Jawa dapat dibagi menjadi 3 blok lempeng. Blok 1 mempunyai kedudukan relatif tinggi dibandingkan blok 2 dan blok 3. Epirogenesa merupakan gejala pembentukan benua atau dataran yang disebabkan oleh tenaga yang mengarah tegak lurus baik atas maupun ke bawah. B. Orogenesa. Orogenesa merupakan pembentukan pegunungan. Gerakan ini mencakup wilayah yang relatif sempit. Orogenesa terbagi menjadi dua, yaitu orogenesa positif dan orogenesa negatif. Dua, tektonik kapur akhir tersier awal. Tektonik ini sebagai rekaman data geologi di Indonesia bagian barat diyakini jalur subduksi kapur tidak berada pada posisinya seperti sekarang. Namun demikian masih terdapat perbedaan mengenai sejarah yang mendukung jalur subduksinya. Saya Kusdani, di sini saya akan menjelaskan tentang epirogenesa. Epirogenesa merupakan gejala pembentukan daratan atau benua yang disebabkan oleh tenaga yang mengarah tegak lurus ke atas maupun ke bawah searah dengan radius bumi yang berdampak pada pengangkatan atau penurunan daratan. Epirogenesa sendiri memiliki sifat gerakan yang lambat sehingga tidak terjadi deformasi yang jelas mungkin diikuti oleh pelipatan kerak bumi atau tidak sama sekali. Selanjutnya epirogenesa terbagi menjadi dua, yaitu epirogenesa positif dan epirogenesa negatif. Selanjutnya materi ini akan dilanjutkan oleh Rizky Ilham. Baiklah, saya Rizky Ilham akan melanjutkan pembahasan dari kelompok saya. Yang akan saya bahas yaitu tentang epirogenesa, bagian-bagian dari epirogenesa. Pada bagian epirogenesa ini terbagi menjadi dua bentuk gerak. Yang pertama yaitu gerak epirogenetik positif dan yang kedua gerak epirogenetik negatif. Yang pertama, gerak epirogenetik positif. Gerak epirogenetik positif adalah gerakan turunnya suatu dataran sehingga seolah-olah air itu menjadi naik. Hal ini hanya dapat ditemukannya di daerah perairan seperti pulau-pulau dan sungai-sungai. Contohnya yaitu turunnya pulau-pulau di Indonesia pada bagian timur. Dan contoh keduanya yaitu turunnya lembah Sungai Kongo mencapai 2000 km di bawah permukaan laut. Yang kedua, gerak epirogenetik negatif. Gerak epirogenetik negatif adalah gerak naiknya suatu dataran sehingga seolah-olah air itu mengalami penurunan. Hal ini juga dapat ditemukannya di daerah perairan. Contohnya yaitu turunnya Pulau Timur dan Pulau Buton. Dan contoh keduanya yaitu turunnya Pulau Simiulune di Aceh pada saat terjadinya tsunami tanggal 24 Desember 2006. Karena tsunami tersebut, Pulau Simiulune mengalami kenaikan. Baiklah, inilah yang hanya dapat saya sampaikan tentang bagian-bagian dari epirogenesa. Jika ada tutur kata dan perkataan saya yang kurang enak didengar, saya mohon maaf. Dan juga saya perwakilan dari kelompok 2 meminta maaf jika ada dari kelompok kami dan teman-teman perkataan dan pembahasannya yang tidak bagus dan tidak enak didengar. Kami mohon maaf. Sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.